Baik, kita melanjutkan yang kemarin tentang masalah tabarruk. Tabarruk itu dari kata-kata barokah. Barokah itu artinya apa? Bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Jadi barokah itu dicari, ya, mencarinya dengan apa? Tabarruk. Tabarruk itu mencari berkah, orang Jawa bilang ngalap berkah. Ngalap berkah. Ngalap berkah ini, ya, ngalap berkah ini ada 3 macam. Yang pertama tabarruk yang disyariatkan. Yang kedua tabarruk yang bid'ah. Yang ketiga tabarruk yang syirik. Yang pertama tabarruk yang disyariatkan, yang kedua tabarruk yang bid'ah, yang ketiga tabarruk yang syirik. Yang pertama tabarruk yang disyariatkan. Ya, jadi tabarruk yang disyariatkan berupa tempat, waktu, ya, benda, manusia. Ini semua harus ada petunjuknya atau ada dalilnya. Ketika kita mengatakan benda ini berbarokah, maka harus ada petunjuknya. Siapa yang bilang? Oh, Allah Azza wa Jalla. Oh, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, perbuatan para sahabat. Contohnya apa? Contohnya dalam manusia, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ini tubuhnya itu berbarokah. Para sahabat ngalap berkah dengan tubuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali riwayat-riwayat bahwa beliau tidaklah meludah kecuali diperebutkan ludahnya oleh para sahabat. Tidaklah beliau berwudu kecuali air wudu bekas tetesannya itu diperebutkan oleh para sahabat. Tidaklah beliau memotong rambut, bercukur, kecuali rambutnya kan diperebutkan oleh para sahabat. Bahkan diwariskan, ya, diwariskan. Ya. Bagaimana seorang tabi'in Abdidah Salman mengatakan, kami mendapatkan satu helai rambut dari rambutnya Rasulullah SAW diberikan oleh Anas ibnu Malik. Jadi Anas bin Malik punya, diberikan kepada salah seorang tabi'in. Kata tabi'in yang lain, satu helai rambut yang kau punya itu lebih berharga buat saya daripada dunia. Para sahabat, ya, para tabi'in dan umat setelahnya itu ngalap berkah dengan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya itu dicelupkan di air, kemudian diambil lagi. Kemudian airnya diminum untuk menyembuhkan penyakit. Airnya diminum untuk menyembuhkan penyakit. Dan diriwayatkan, saya pernah baca, Allahu a'lam bisihhatiha, Khalid bin Walid itu di topi perangnya itu dibalut oleh imamah di topi perangnya, ya, di dalamnya ada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari topinya hilang, dia perintahkan semuanya untuk mencari di medan perang itu, ya, cari topi saya. Dikasih topi yang lain enggak mau. Ketika ketemu dibuka, ini loh ada rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW pernah tertidur, ya, karena tidur di alas kulit maka berkeringat, ya, berkeringat. Kan kulit tidak menyerap berkeringat. Keringatnya itu oleh salah seorang sahabat dikerik gitu, ya, diambil, ya, dimasukkan ke botol. Nabi SAW pernah minum di kalau bahasa Jawa itu apa? Nyucup, ya. Nyucup tau nggak? Nyucup. Oleh sahabat dipotong itu bekas yang apa? Bersentuhan dengan bibir Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian
Nabi SAW suatu hari diberikan oleh seseorang itu kain yang bagus, ya. Diberikan kain yang bagus. Kemudian Nabi SAW menerima dengan senang, kemudian masuk ke rumahnya langsung dipakai keluar oleh salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, berikan kepadaku kain itu, aku minta kain itu. Nabi SAW masuk lagi, kemudian keluar lagi, dikasihkan ke orang tersebut. Orang-orang para sahabat mengatakan, ma'ahsanta, kamu nggak berbuat baik. Kamu tahu Nabi tidak pernah nolak orang yang minta. Dia bilang, aku bukan minta karena pengen kain itu, bukan karena bagusnya kain itu, bukan. Aku minta karena kain itu sudah bersentuhan dengan tubuh Nabi SAW. Aku pengen jadi kafanku nanti. Itu banyak sekali cerita tentang bagaimana para sahabat ta'zim kepada Nabi, sampai-sampai ngalap berkah bekas air minumnya, kemudian tubuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun hari ini ada yang menyangka apakah rambut Nabi masih ada hari ini, Allahu a'lam. Ya, ditanya kepada yang memiliki dan menyangka apakah betul, ya dia nanti yang bertanggung jawab. Ya, dia nanti yang bertanggung jawab. Ya. Kalau diperjualbelikan apa hukumnya, Allah a'lam, saya tidak tahu. Ya, kalau memperjualbelikan anggota tubuh kita saja nggak boleh, apalagi anggota tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita nggak boleh menjual anggota tubuh kita sendiri, betul nggak? Itu bukan milik kita, milik siapa? Kita tuh dipinjemin aja. Apa ya? Betul. Coba ibu-ibu ngatur jantungnya nggak toh? Itu cuma dikasih, tinggal pakai. Yang ngatur siapa? Allah. Nggak boleh dijual jantungnya, ya. Ginjalnya. Biasanya ada orang jual ginjal, ya. Ada orang jual apa? Nggak boleh. Apalagi anggota tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang memperjualbelikan, maka itu, ya, saya khawatir terkena dosa yang besar. Hah? Donor itu jual beli atau bukan? Bukan. Berarti boleh. Yang tidak boleh apa? Jual beli. Donor tapi minta uang. Wah, sama aja. Sama aja. Saya minta sebagai tanda terima kasih. Itu nggak ada. Dikasih ya alhamdulillah diterima. Kalau nggak dikasih jangan ngomel. Udah dikasih ginjal nggak terima kasih. Ya. Berikutnya tabarruk yang benda itu ya, hanya pada tubuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah para sahabat sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperebutkan sisa ludahnya Abu Bakar Siddiq? Enggak ada. Apakah para sahabat mencium-cium tubuhnya Umar bin Khattab? Enggak ada. Kenapa? Para sahabat sepakat, ya. Para sahabat sepakat untuk apa? Sepakat untuk bahwa orang yang paling soleh, orang yang paling bertakwa, orang yang paling nomor satu setelah Nabi SAW adalah siapa? Abu Bakar Siddiq. Nomor dua siapa? Umar bin Khattab. Mereka sepakat yang paling dicintai oleh Rasulullah dari kalangan lelaki siapa? Siapa? Abu Bakar Yang dari kalangan perempuan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Nabi menjawab, Aisyah. Dari kalangan laki-laki ya Rasulullah, Abuha, bapaknya. Abu Bakar Siddiq, Aisyah, Hafsah,
Umar bin Khattab, ya, itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah orang-orang yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Pokoknya yang paling dicintai Nabi dimusuhi oleh Syiah. Orang-orang yang dicintai Nabi paling dimusuhi oleh orang. Kembali ke bab. Sudah sepakat nih, orang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Apakah para sahabat sepeninggal Nabi SAW ngalap berkah ke tubuhnya Abu Bakar As-Siddiq? Mereka ngalap berkah dengan apa? Dengan bermajelis bersama beliau. Tapi untuk ngambil sisa kukunya, sisa rambutnya, dilakukan nggak? Enggak. Ini harus dipahami. Enggak. Paham ya? Umar bin Khattab, apa ada orang yang mengalap berkah kepada beliau? Dicium-cium tangannya untuk diberkahi, bukan untuk takzim ya. Kalau untuk takzim kita mencium tangan guru kita tidak ada masalah, untuk takzim saja. Tapi bukan untuk ngambil barokah di kulitnya, bukan. Itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Para sahabat mencium tangan satu sama yang lain, takzim, tapi bukan apa? Tabarruk. Ya, bukan tabarruk. Mereka mencium kepalanya sebagai penghormatan. Para ulama mencium kepalanya orang untuk takzim, mencium kepala gurunya, mencium mata gurunya, tidak ada masalah. Akan tetapi bukan untuk bahwa kulitnya ini ada barokahnya seperti kulitnya Nabi SAW. Kenapa? Karena ini khusus untuk beliau. Buktinya para sahabat tidak pernah melakukannya kepada orang paling baik setelah Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Khusus untuk orang ini, untuk beliau. Nah, kita ngalap berkahnya kiai dengan apa? Duduk belajar. Karena majelis ilmu itu majelis yang berbarokah dengan beliau maupun dengan orang lain. Kita ngambil berkahnya ulama dengan apa? Duduk bersama beliau, nemenin beliau. Karena apa? Nasihat-nasihatnya itu nanti berharga. Kita dapat keberkahan dengan bermajelis bersama mereka. Tapi bukan tubuhnya, bukan sisa pakaiannya, bukan. Itu terkait dengan tempat. Waktu, contohnya apa? Sepertiga malam terakhir, Lailatul Qadar, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu waktu yang berbarokah. Tidak boleh menentukan waktu-waktu yang berbarokah tanpa ada keterangannya dari Nabi SAW. Tapi juga tidak boleh terburu-buru, seperti ada yang para ulama berbeda pendapat. Contohnya malam nisfu Sya'ban, itu para ulama berbeda. Banyak yang mengamalkan meskipun hadis yang dhaif, tapi banyak yang mengamalkan karena hadis yang dhaif. Ketika dhaifnya itu, lemahnya itu bukan lemah yang sangat, bukan lemah yang parah, para ulama membolehkan untuk beramal dengannya. Ya. Tapi kalau yang disepakati tidak boleh, disepakati palsu hadisnya, atau bahkan tidak ada hadisnya. Contohnya Rabu terakhir bulan Safar, orang menyebutnya Rabu apa? Rabu Wekasan. Nanti ada sholat Rabu Wekasan, itu enggak ada. Enggak ada, enggak boleh ya. Tapi kalau para ulama berbeda pendapat, hadisnya ada tapi diperdebatkan kesahihannya, maka jangan keburu-buru membangun hukum bid'ah di situ ya. Contohnya tadi sering tuh, malam nisfu Sya'ban, malam lebaran. Barang siapa yang sholat ya di malam lebaran, malam Id ya, menghidupkan malam Id, itu hadisnya dhaif. Para ulama berbeda pendapat, nggak boleh bilang langsung ini bid'ah ya, harus hati-hati. Ya, itu tempat, waktu ya.
Kalau tempat, contohnya masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu semua berbarokah. Dari sisi apa? Sholat di situ pahalanya dilipat gandakan. Ya, sholat di situ pahalanya dilipat gandakan. Artinya kalau saya bilang, mari sholat di Masjid Marwah, mau ngapain? Nggak ada apa-apa. Habis sholat makan bubur. Akhirnya orang berbondong ke situ, bukan meyakini sholat di situ lebih afdol, cuman pengen makan. Ayo ke gedung DSKS. Kenapa? Ada taklim. Kenapa enggak di tempat lain? Ya karena di sini tempatnya yang kosong. Bukan karena tempatnya, tapi karena ada kegiatannya di sini ya. Bukan karena tempatnya, paham ya? Sekarang saya mau sholat ke masjid, di sebelah saya ada masjid, di jauh sana ada masjid. Saya mau ke yang jauh sana, kenapa? Enggak ada. Sholat di sana, saya rasanya lebih afdol di sana. Loh, apa yang membedakan masjid sana dengan masjid sini? Sama. Enggak, masjid sana itu ada kuburannya ulama. Siapa yang mengatakan kalau ada kuburannya ulama masjidnya lebih afdol? Malah menguburkan itu sebetulnya tidak boleh di mana? Tidak boleh di masjid. Menguburkan itu di kubur, nggak boleh di masjid. Makanya harus dijelaskan dulu. Kenapa sholat di sana? Kamu pengennya sholat? Enggak, saya sholat di sana itu imamnya suaranya bagus. Bukan karena apa-apa. Di sini mocone elek, suaranya gak penak, imamnya diganti moh. Sebagian imam itu kan kayak khalifah, kalau belum mati belum mau diganti. Ya, nggak mau diganti, nggak bisa baca Quran. Ya, main saya sholat di satu masjid, ya, bacanya alhamdulillahirobbil alhamdu, aduh saya langsung batalkan sholat. Nggak sah sholat saya, sholat di belakang orang yang baca al-fatihahnya alhamdulillah, alhamdulillah dibaca alhamdulillah, batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Waduh, langsung saya membatalkan sholat sendiri, nggak boleh, karena saya bisa baca. Kalau sama-sama nggak bisa baca, sah-sah saja sholatnya. Ummi, orang yang ummi adalah orang nggak bisa baca al-fatihah. Imamnya nggak bisa baca, makmumnya nggak bisa, itu sama-sama. Imamnya nggak bisa, makmumnya bisa, nggak sah sholatnya makmumnya. Karena sholatnya di sini masjidnya sumuk, kotor, imamnya nggak bagus bacaannya, sholatnya ngebut. Saya nggak mau, saya pengen di sana. Kenapa? Imamnya bagus, masjidnya bersih, bacaannya panjang, nggak keburu-buru. Oh gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau sholat di sana itu lebih afdol daripada apa yang membuat dia lebih afdol? Mana dalilnya? Paham ya? Ya. Enggak, saya ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Saya jauh-jauh ke sana itu untuk menghadiri sholat, yang habis sholat ada taklimnya. Oh ya, nggak ada masalah gitu. Saya ke sana itu pengen aja, penasaran sholat di sana. Kok katanya bagus? Ya sudah, nggak apa-apa. Betul-betul jalan jauh, tapi nggak meyakini adanya apa? Keafdolan. Kalau meyakini adanya keafdolan, itu namanya tabarruk, mencari barokah di situ. Ya, paham ya bedanya ya? Dalam benda seperti apa? Air zam-zam contohnya, apalagi ya, Hajar Aswad misalnya. Terus misalnya kita tapi sekarang mimbarnya sudah nggak ada ya, benda yang disentuh oleh Nabi SAW. Di antara mimbarnya Nabi SAW, sekarang mimbarnya sudah nggak ada, sudah diganti mimbar yang lain. Jadi kalau mimbarnya masih ada, yaitu para ulama dulu ya memegang mimbarnya itu untuk ngambil barokah. Kenapa? Pernah dipegang oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau amalan, ya semua amalan soleh itu diberkahi. Kita mengharap keberkahan dengan melakukan amal soleh. Itu yang diperbolehkan. Yang sampai ke dalam derajat syirik adalah ya, kalau yang bid'ah yang tidak diajarkan, ya, yang tidak diajarkan. Kalau sampai derajat syirik, ya, kita ngalap berkah, jangan kita lah, seorang ngalap berkah kepada benda dan dia meyakini benda itulah yang memberikan keberkahan. Contohnya apa? Contohnya Dzatu Anwat. Namanya Dzatu Anwatin. Jadi Nabi SAW suatu setelah perang, ya setelah Fathu Makkah, ada perang apa namanya? Perang Hunain. Ya, perang Hunain. Ketika Fathu Makkah, pasukan Nabi 10.000 SAW. Ketika itu masuk Islam banyak orang, kemudian berangkat perang, jumlah pasukannya 12.000. 2.000-nya itu banyak dari kalangan orang-orang sahabat radhiyallahu anhum yang baru masuk Islam. Di antaranya mereka menceritakan, kami itu ketika itu ikut perang Hunain dan kami baru saja masuk Islam. Jadi baru saja masuk Islam udah ikut apa? Ikut perang. Karena itu, kami mengatakan kepada Nabi SAW, ya, kenapa mereka mengatakan kami baru masuk Islam? Karena kejadian ini kejadian yang diingkari oleh Nabi. Ya, sahabat tadi ingin memberikan alasan kejadian ini karena mereka baru masuk Islam, belum paham banyak. Ya. Nah, ketika itu mereka mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, kami tolong mintakan dzatu anwat sebagaimana mereka orang musyrik itu punya dzatu anwat. Dzatu anwat itu apa? Dzatu anwat itu sebuah pohon sidr, pohon bidara. Pohon bidara itu besar, ya, bukan pohon bidara yang baru tumbuh kayak di pekarangan kita itu. Itu nanamnya baru setahun 2 tahun. Kalau pohon bidara di lembah-lembah itu usianya sudah puluhan atau ratusan tahun, besar. Yang orang-orang musyrik itu menggantungkan senjatanya di situ sebelum berangkat perang dan duduk diam di situ, ya, ngalap. Senjatanya ditaruh, digantungkan di pohon situ, kemudian duduk, ya, berdiam diri di depan pohonnya itu. Apa jawab Nabi SAW? Allahu Akbar. Mendengar permintaan itu Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Inna sunan. Ini adalah, ya, sudah ketentuannya begini. Apa itu? La tattabi'u qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil. Ya, kamu barusan ngomong persis dengan ucapannya Bani Israil. Apa ucapannya Bani Israil? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah buatkanlah buat kami wahai Musa Tuhan sesembahan sebagaimana mereka itu punya sesembahan. Jadi ceritanya begini. Nabi Musa setelah membawa Bani Israil selamat dari kejaran Firaun, ibaratnya baru diselamatkan dari kejaran Firaun, nyebrang laut dibelah begitu. Ya, itu bukti yang besar atau bukan? Harusnya disyukuri enggak? Begitu lewat di sebuah kaum, mereka itu nyembah patung, mereka ngomong sama Nabi Musa, Nabi Musa, mbok kami dibuatkan Tuhan sebagaimana mereka itu punya Tuhan. Nabi Musa marah. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian itu sungguh kaum yang jahil. Kalau bahasa yang kasar ya, kamu itu orang yang goblok. Barusan diselamatkan Allah dari kejaran Firaun, kok malah minta sesembahan, minta sesembahan yang lain. Maka permintaan sahabat tentang Dzatu Anwat itu oleh Nabi disamakan
dengan permintaan Bani Israel minta Tuhan. Makanya ya, orang yang suaranya kok berubah? Ya, orang yang meminta ngalap berkah dengan benda-benda seperti itu dan meyakini dia itu bisa memberikan keberkahan, sama seperti permintaan siapa? Bani Israel yang minta Tuhan. Maka itu perbuatan kesyirikan. Sebagaimana orang yang menyembah sesembahan selain Allah itu adalah kesyirikan. Makanya ngalap berkah seperti itu tidak boleh. Itu termasuk ngalap berkah yang syirik. Makanya orang datang ke kuburan wali misalnya, atau datang ke kuburan orang soleh misalnya, kemudian duduk di situ ngusap-ngusap kuburnya, ya, dia meyakini orang itu bisa memberikan keberkahan, dia minta keberkahan sama orang itu, maka dia sudah jatuh ke perbuatan kemusyrikan. Jatuh ke perbuatan kemusyrikan. Ngalap berkah seperti orang sahabat tadi, ya, minta apa? Dzatu anwat. Minta dzatu anwat. Makanya dilarang oleh Nabi SAW, bahkan dimisalkan dengan, disamakan dengan permintaan Bani Israel terhadap apa? Nabi Musa ketika minta dibuatkan patung atau sesembahan. Jadi ngelihat ada orang sedang semedi di depan patung, ya'kufuna ala asnamil lahum, ya, mereka sedang semedi berdiam diri di patung yang mereka punya. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, buat kami dibuatkan Tuhan seperti itu mereka itu. Ya, maka Nabi Musa langsung marah. Qala ghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Bagaimana mungkin aku mencarikan kalian Tuhan padahal Allah sudah membuat kalian lebih afdol, diutamakan daripada makhluk-makhluk yang lain, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, diberi manna wa salwa, diberi ini, kok malah masih minta Tuhan yang lain. Ya. Sudah selesai baru ditinggal Nabi Musa sebentar, sudah nyembah sapi, kan gitu kan? Ya. Kenapa sapinya? Sapinya itu ada lubangnya. Kalau kena angin, lubangnya itu mengeluarkan suara, gitu. Ini Tuhan yang disembah langsung. Hah? Sapi, patung sapi dari emas. Ijlan jasadan lahu khuwar, punya suara itu kalau kena angin, ya, dia nyuara, gitu loh. Langsung disembah. Ya, Nabi Musa marah lagi. Ya, memang ketika Nabi Muhammad SAW disakiti, beliau itu mengatakan rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Laqad udhiya aktsara min hadza fasabar. Dia sudah disakiti lebih dari yang ini, beliau tetap sabar. Beliau tetap sabar. Bayangkan ya, Bani Israil itu menyakiti Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang membunuh Nabi. Nabi diutus oleh Allah, ditangkap, dibunuh, ya, ditangkap, dibunuh. Makanya kembali ya ke perbuatan sahabat tadi yang minta, dia belum sampai melakukan, baru minta, sudah dimarah oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi bertakbir Allahu Akbar. Ini adalah sunnah, cara apa, ketentuan, yaitu ketentuannya apa? La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau dalam riwayat lain, kalau mereka masuk ke lubang dob, kalian akan ikut. Jadi memang sudah diprediksi bahwa umat ini akan mengikuti caranya orang-orang Yahudi dan dalam hal yang paling simpel sekalipun. Dalam hal yang paling simpel. Contohnya apa? Contohnya, ini saya tidak sedang membahas hukumnya dasi. Tapi dasi itu kan bukan pakaian kita orang Jawa, bukan pakaian kita orang Indonesia,
bukan pakaian orang Arab, bukan simbol keislaman, betul nggak? Saya sedang membahas hukumnya boleh atau enggak. Cuman pertanyaannya, ya saya pernah nanya ke guru saya, dijawab dengan pertanyaan. Saya tanya, Syekh, apa hukumnya pakai dasi? Dia bilang saya akan menjawab dengan pertanyaan juga. Apa? Kenapa dasi itu 2 lembar di depan? Betul nggak? Dasi itu kan 2 lembar di depan. Kenapa nggak 1 di depan, 1 di belakang? Nggak tahu saya. Jawabannya adalah karena orang-orang Eropa, Yahudi dan Nasara makainya 2 lembar di depan. Coba mereka makainya 1 lembar di depan, 1 lembar di belakang. Kita juga makainya 1 lembar di depan, 1 lembar di belakang. Simple kan? Saya sedang nggak membahas hukumnya boleh atau enggak. Tapi memang kita bakal mengikuti cara-cara mereka. Di antaranya meja ini, meja makan. Dulu orang sahabat-sahabat Nabi itu makan di mana? Di bawah. Pakai nampan bareng-bareng. Terus raja-raja Eropa itu kalau makan di mana? Di meja makan, terus jauh-jauh. Terus masing-masing dikasih piring sendiri-sendiri. Kemudian pakai garpu, pakai pisau. Ya, garpunya di tangan kiri, nggak boleh di tangan kanan. Ya, betul nggak? Pisaunya di tangan kanan. Dicolok begini, potong. Makannya pakai tangan apa? Kiri. Ada sekolahnya loh itu loh. Ya, nggak percaya toh? Ya seperti sekolah tata krama, seperti pejabat-pejabat ya, itu mengikuti sekolah begitu. Nggak boleh makannya garpunya tangan kanan, nggak boleh. Ya nggak boleh kan siapa? Ya mereka. Kalau kita umat Islam makannya pakai apa? Tangan kah? Lebih nikmat lagi apa? Mulut. Enak makan daging dipotong dimakan begini atau enak mana? Itu Nabi SAW begitu. Nabi SAW makan daging fana hasanah syatan. Beliau nahas, ambil dagingnya gigit. Itu nikmat sekali. Ya, betul nggak? Nah, kita bakal mengikuti. Di antaranya adalah apa? Sudah terjadi. Apa itu? Minta latu anwat. Sebagaimana orang Bani Israel punya apa? Minta tuh perbuatan mereka itu ditasbih, disamakan oleh Nabi dengan permintaan Bani Israel minta tuh Tuhan. Jadi tabaruk dengan benda-benda yang benda mati, tidak ada keterangannya bisa memberikan barokah, kemudian meyakini benda itulah yang bisa memberikan barokah, maka itu jatuh ke perbuatan paham ya? Tapi kalau dia meyakini Allah memberikan berkah lewat benda ini, maka itu perbuatan bid'ah, tidak sampai syirik. Beda loh ya, jangan disamakan ya. Jangan disamakan bahwa itu tidak sampai ke dalam kesyirikan. Karena apa? Dia meyakini Allah memberikan kepada mereka keberkahan lewat benda itu. Persis dengan memakai jimat. Orang yang memakai jimat itu jatuh ke dalam perbuatan kemusyrikan. Ketika dia meyakini jimatnya itu bisa memberikan manfaat dan menolak mador. Tapi ketika dia meyakini Allah melindungi dia lewat jimat itu, maka dia jatuh ke perbuatan kemusyrikan, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Dia melakukan perbuatan bid'ah, yaitu menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Allah melindungi kita, sebabnya jimat. Apa iya? Ada keterangannya enggak? Enggak ada. Ya sudah. Berarti itu perbuatan bid'ah. Sampai syirik enggak? Enggak. Maka para ulama menyebutnya syirik asghar, syirik yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi dosanya besar sampai syirik loh namanya, meskipun syirik kecil. Orang itu melihat kata kecilnya, nggak lihat apa? Syiriknya. Saking besarnya sampai disebut syirik. Paham ya? Kata Nabi, inna tamaim warruqa wati walata syirkun. Sesungguhnya tamaim, jimat-jimat, warruqa, jambi-jambi, ruqyah, wati walah. Tiwalah itu apa? Pelet. Tilawah itu. Tiwalah.
Bukan tilawah. Tiwalah. Tiwalah itu pelet, orang Jawa bilang. Tahu pelet nggak? Biar apa kalau orang melet itu? Ya? Biar gandrung. Jambi-jambi dibaca biar perempuan suka sama dia atau biar laki suka sama dia. Namanya tiwalah, pelet. Kalau orang Jawa bilangnya pelet, betul? Gendam bukan ya? Beda ya? Guna-guna. Kalau bahasa Indonesia digunakan. Disebut syirik, tapi pada kenyataannya dia tidak meyakini kesyirikannya, tapi dia melakukan itu. Ya, maka disebut syirik kecil, tidak sampai keluar dari Islam. Karena Allah menyebut perbuatannya syirik. Ya, tapi dia dalam prakteknya tidak meyakini hal itu. Berikutnya masih berkaitan dengan tabarruk, yaitu masalah ziarah kubur. Perbuatan manusia di dalam berziarah kubur itu ada 3. Yang pertama yang disyariatkan, kemudian yang kedua bid'ah, yang ketiga syirik, sama seperti yang tabarruk tadi. Kemudian yang pertama yaitu ziarah yang disyariatkan adalah apa tujuannya? Untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang yang mati, untuk mengucapkan salam. Masuk ke kuburan mengucapkan apa? Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin, insyaallah wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'alullah lana wa lakumul afiyah. Doakan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doakan apa yang kita mau doakan. Ya Allah, lapangkan kuburnya mereka, terangi kuburnya mereka. Ya Allah, rahmati aku kalau sudah masuk ke kuburan ini. Ya Allah, doa yang banyak. Mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Ini disyariatkan. Tapi kalau ibu-ibu, ya, para ulama berbeda pendapat tentang ibu-ibu ziarah kubur. Ada yang berpendapat boleh secara mutlak, ya, boleh secara mutlak. Tapi tidak mengantarkan jenazah, beda loh ya. Mengantarkan jenazah supaya tidak ikut. Ya, para ulama berbeda pendapat antara makruh dan haramnya. Antara makruh dan haram. Ibu-ibu jangan mengantarkan jenazah, ziarah kubur saja. Ya, ziarah kubur. Para ulama ada yang berpendapat boleh secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Dan yang kedua adalah dimakruhkan jika terlalu sering. Kenapa? Karena akan memperbaharui kesedihan-kesedihan. Misalnya dia menziarahi ayahnya atau menziarahi kakaknya atau menziarahi suaminya. Itu kesedihan akan muncul terus. Sudah lewat masa iddah 4 bulan 10 hari meninggal, masih muncul terus kesedihannya. Karena apa? Dia sendiri yang memperbaharui kesedihan. Ya. Bahkan ada kemarin yang telepon saya, saat ini ada ibu-ibu sudah 10 tahun suaminya meninggal, masih sedih terus, nangis terus tiap hari gitu. Ya, terus saya suruh ngapa? Ya. Kan begitu. Nah terus gimana? Saya nggak tahu gitu. Itu kesedihan yang diperbaharui terus. Ya gelo merasa kehilangan iya, sedih iya, tapi bolehnya sampai berapa? 4 bulan 10. Nggak boleh lebih, diperbaharui terus. Ya. Ini tidak disyariatkan. Ya. Kenapa? Ternyata dia semasa hidupnya kurang ajar sama suaminya. Suaminya meninggal baru gelo. Wah, ibu-ibu jangan sampai gelo begitu. Nggak boleh kurang ajar sama suami. Akhirnya saya bilang kalau begitu yang real saja, nangis itu nggak ada manfaatnya. Terus gimana? Wakaf saja. Bangun pesantren, diwakafkan, diniatkan pahalanya untuk suaminya. Atau kalau tidak punya uang, beli mushaf yang banyak, serahkan ke pondok tahfidz, jangan taruh masjid saja. Kalau taruh masjid, orang baca, dapat pahala, taruh, selesai. Tapi kalau diberikan ke pondok tahfidz, dibaca, dihafal, dihafal di murojaah, sampai kapan? Sampai si anak ini mati, pahalanya ngalir terus, betul nggak?
Nanti si anak ini punya muridnya baca, pahalanya kali terus ya. Maka nggak ada ruginya. Kalau ibu-ibu mau wakaf, mau bangun masjid, udah ada masjid banyak belum? Udah, nggak usah bangun masjid. Bangun apa? Bangun pesantren tahfidz. Udah banyak sekarang pesantren tahfidz. Ya udah, uangnya aja dikasihkan yang sudah ada untuk bangun. Untuk bangun. Ada yang mau? Nah, kalau ada, saya mau bangun juga ini. Butuh uang untuk bangun. Ya. Itu lebih bermanfaat daripada nangisin 10 tahun. Ya. Di atas nama kalmar. Ya. Pahalanya nyampe insya Allah. Pahalanya nyampe insya Allah. Daripada nangis 10 tahun, suaminya dapat apa? Nggak dapat apa-apa toh? Ya, bikin sumur ya di tempat dekat rumah saya itu ada seseorang yang rutin setiap bulan bikin sumur 2. Ya, setiap bulan bikin sumur 2. Ya. Jadi yang bingung panitianya. Tiap minggu ini bulan ini mana tempatnya, belum dapat tempat, ayo cepet tempat, bingung. Jadi keliling ke desa-desa kemana sampai apa namanya Purwodadi, mana daerah-daerah kekeringan, ternyata banyak daerah kekeringan ya, banyak sekali. Setiap bulan bangun sumur 2, sumur berikut tandon yang besar, pokoknya sampai jadi ya. Setiap bulan 2, biayanya berapa? Satu sumur 20-30 juta itu tiap bulan 2. Spesialis infak air setiap bulan 2 di Wonogiri, di Gunung Kidul, di Pacitan, di mana-mana ya, itu banyak sekali ya. Banyak sekali setiap bulan 2 ya. Itu lebih bermanfaat apa enggak? Bermanfaat daripada nangisin toh ya, sedih nyesel buat apa. Nah, yang kedua, perbuatan yang bid'ah tapi tidak sampai syirik. Bedakan loh ya. Perbuatannya bid'ah tapi tidak sampai syirik. Contohnya apa? Ngalap berkah di kuburan dengan meyakini apa? Allah memberikan berkah di situ. Doa di situ dengan meyakini Allah mengabulkan doanya di situ. Itu tidak dianjurkan oleh syariat karena tidak pernah para sahabat mengajarkan itu. Itu justru membuka pintu kesyirikan. Orang-orang yang nggak ngerti lama-lama doanya minta sama siapa? Sama yang mati. Tadinya doanya sama Allah di situ. Nanti lama-lama orang ya turun temurun ikut-ikut digeser oleh setan menyembah apa? Menyembah yang dikubur, yaitu doa minta sama yang dikubur ya. Kemudian contohnya lagi apa? Membangun kuburannya di keramik ya. Kemudian dikasih batu marmer, kemudian dikasih apa? Atap, dibangun kubah ya, ditulis-tulisi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i rabbika asyhadu alla ilaha illallah, ada tuntunannya ya. Kemudian disemen, dinding-dinding kuburnya itu apa? Disemen. Jadi dipersiapkan dari sekarang kuburannya terus disemen. Itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu. Dinding-dindingnya itu loh disemen. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nabi SAW Nabi SAW anjasal qabr. Nabi melarang untuk ditajasis di semen kuburan. Ya, Nabi SAW anjasal qabr. Nabi melarang untuk apa? Di semen kuburan itu. Wa anyubna 'alaiha, dibangun di atasnya, tidak boleh. Dilarang. Ya. Tidak boleh. Ya. Kuburnya Nabi cuman gundukan tanah. Ya. Kemudian gundukan pun dimakruhkan terlalu tinggi, nggak boleh, sejengkal aja. Bahkan Syafi'iyah sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan lebih afdol tashtih, diratakan, disotoh, diratakan.
kasih tanda tok di kepalanya sudah selesai. Hah? Yang udah terlanjur kayak orang tua ada yang dikelamin. Dibongkar. Iya, kalau orang tuanya sendiri loh ya, jangan kuburannya orang dibongkar. Bukan perbuatan bongkarnya itu nggak boleh, karena bukan kita yang berhak bongkar-bongkar. Paham? Ya. Nabi SAW memerintahkan, la tatak kubron musyarrafan ila sawita. Jangan tinggalkan kubur yang ditinggikan kecuali kau apa? Ratakan. Tapi yang meratakan siapa? Pihak yang berhak atau berwajib. Nggak boleh sembarangan orang menghancurkan kubur. Dulu di Solo ada orang guru SD ngajak anak-anaknya, ayo kita praktek menghancurkan patung. Datang ke kuburannya orang Kristen, salibnya dihancurin. Anak-anak itu, oh ini salib kafir, dah. Nggak ada masalah tentang perbuatan. Masalahnya bukan dia yang berhak. Bukan dia yang berhak. Bukan dia yang berhak. Ini kan nahi mungkar. Iya, kamu nggak punya kekuasaan atas makam itu. Kalau di tanahmu, sakarepmu. Paham ya? Ini kuburan kakek saya, urusanmu apa? Kan gitu. Tapi kalau kuburan orang lain, marah nggak orang yang punya? Kamu siapa? Emang kamu pemerintah? Ini nahi mungkar, kamu siapa? Apakah kamu yang berhak menegakkan nahi mungkar? Ya kan orang muslim. Kalau nahi mungkar pakai tangan, bolehnya adalah di kekuasaannya. Paham ya? Makanya itu perbuatan bid'ah di kuburan, dibangun. Terus duduk di situ, doa di situ, doa di sini mustajab. Ya. Enggak. Siapa yang bilang? Udah dicoba. Ya bisa jadi diijabahi ketika memang harusnya diijabahi oleh Allah, bukan karena apa? Di situ. Ya, bukan karena di situ. Itu perbuatan bid'ah tapi tidak sampai syirik. Yang ketiga, perbuatan kesyirikan di kuburan. Yaitu beribadah menyembah orangnya. Dengan apa? Yang ketiga adalah kesyirikan. Apa contohnya? Beribadah menyembah yang dikubur itu. Dengan apa? Dengan mengatakan, wahai Syekh selamatkan kami, wahai Syekh beri kami barokah, wahai Syekh saya minta keturunan, wahai Kiai, wahai wali saya tolong minta syafaat di sisi Allah, wahai ini. Padahal dia sudah mati. Itu perbuatan syirik. Bernazar di situ, kemudian istighotsah di situ, tawaf di situ. Kok ketawa? Belum pernah lihat orang tawaf di kuburan? Nanti tak kasih lihat videonya nanti, kapan-kapan. Ya. Maka itu semua tidak diperbolehkan. Sujud di kuburan itu juga tidak diperbolehkan. Itu kemusyrikan. Maka kita semua harus berhati-hati dalam berziarah kubur. Ya. Kalau keluarga kita ada yang meninggal, ya kuburnya harus dibuat yang syar'i. Kasih batu di atasnya, dikasih, kalau memang dituliskan ya cuma nama atau nomor saja. Nama fulan meninggal tanggal sekian. Untuk tanda. Bahkan sebagian ulama pun melarang menulis itu. Ada khilaf di antara fuqaha, ada yang membolehkan menulis secukupnya. Tanda, nomor untuk kepentingan administrasi misalnya. Ada yang kedua tidak membolehkan karena Nabi SAW melarang.
Dalam hadis wa an yuktaba alaih, dan dituliskan di kuburannya, Nabi juga melarang. Ya. Jadi jangan dibangun pakai kijing, pakai keramik, ditulisi macam-macam. Ya. Tapi kalau dibatasi saja pinggir-pinggirnya, ya, supaya tidak hilang atau geser, itu tidak ada masalah. Tapi pinggirnya saja, ya, pinggirnya saja. Wallahu a'lam. Tapi cukup ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.